اللهم صل وسلم على jenis سيدنا i'rab dan tanda-tandanya. محمد. Nah, apa itu i'rab? I'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. I'rab adalah perubahan akhir-akhir sebuah kata karena perbedaan amil-amil. Amil di sini maksudnya sebab-sebab yang memasukinya, yang masuk kepada kata tersebut. Misalnya suatu kata harokat, misalnya al-baitu, masuk huruf li di awalnya, masuk huruf fi di awalnya menjadi fil baiti, maka dhammah berubah menjadi kasrah. Nah, huruf fi ini disebut dengan amil atau sebab. Jadi perubahan akhir-akhir sebuah kata ini disebut dengan i'rab karena perbedaan amil-amil yang memasukinya baik secara lafaz. Baik secara lafaz terlihat jelas bentuknya, maksudnya perubahan itu terlihat jelas bentuknya secara lafaz. Ada juga yang secara takdir diperkirakan. Mengenai ini nanti akan dipelajari ya. Intinya yang harus kita pahami bahwa i'rab itu adalah kasus perubahan akhir-akhir sebuah kata. Baik berubah harokatnya, bisa dhammah menjadi fathah, ya, bisa menjadi kasrah, bahkan bisa menjadi sukun. Bisa juga berubah huruf akhirnya. Ada yang dengan membuang huruf akhirnya karena suatu sebab. Ya, demikian. Berikutnya anwa'ul i'rabi, jenis-jenis i'rab. Nah, i'rab ada 4 jenis. Yang pertama disebut dengan raf'un atau rafa'. Yang kedua nasbun, artinya nasab. Disebut dengan nasab, biasa kita katakan. Kemudian jarrun, yaitu jar. Kemudian jazmun, yaitu jazam. Nah, kata yang dirofa'kan biasa kita sebut dengan marfu'. Kemudian kata yang dinasobkan disebut dengan mansub. Kata yang dijarkan disebut dengan majrur. Kata yang dijazamkan disebut dengan majzum. Nah, keempat jenis i'rab ini masing-masing memiliki tanda. Ya. Misalnya yang pertama raf'un atau rafa'. Ini jenis i'rab yang pertama. Jadi untuk kata yang dirofa'kan, yaitu kata yang marfu', tanda rofa'nya ada 4. Ada 4 jenis. Ada berupa dhammah, ada yang berupa al-waw, ada yang berupa al-alif, ada yang berupa thubutun nun. Dan dhammah ini merupakan tanda asal untuk kata yang dirofa'kan. Jadi masing-masing jenis i'rab ini, masing-masing keempat jenis i'rab ini memiliki tanda asal. Rafa' tanda asalnya adalah dhammah, nasab tanda asalnya adalah fathah, jar tanda asalnya adalah kasrah, dan jazam tanda asalnya adalah sukun.
Adapun selebihnya adalah tanda-tanda cabangnya. Seperti tanda rofa, tanda cabangnya waw, alif, dan thubutun nun. Kemudian tanda nasab, tanda cabangnya adalah alif, kasrah, ya, hadfun nun. Kemudian tanda cabang dari jar adalah al-ya dan al-fathah. Kemudian tanda cabang dari jazam adalah hadfun nun dan hadfu harfil illah. Nah, kapan-kapan saja dia, kata-kata apa saja dan kapan-kapan saja dia memiliki tanda-tanda seperti ini, inilah yang akan dipelajari secara bertahap. Yang jelas kita paham dulu bahwa i'rab itu terbagi menjadi 4 jenis, dan masing-masing dari keempat ini memiliki tanda-tanda. Tanda asalnya, masing-masing keempat jenis ini memiliki tanda asal dan tanda cabang, ya. Ya, demikian. Nah, berikutnya yang harus diingat, ini sebagai tambahan, sebenarnya tidak perlu diingat kali ya. Nanti akan paham sendiri kita seiring proses pembelajaran. I'rab isim hanya ada 3 jenis, yaitu rafa, nasab, dan jar. Rafa tanda asalnya adalah dhammah, nasab fathah, jar kasrah. Nah, ini i'rab isim. Kemudian pengganti dari dhammah ini atau tanda cabangnya ya bisa dibaca sendiri ya. Nah, intinya kita memahami bahwa i'rab isim itu ada 3. Rafa, nasab, jar. Isim tidak memiliki menerima i'rab jazam. Jadi tidak ada jazam dalam isim. Berikutnya i'rab fi'il mudhari ya. I'rab fi'il yaitu fi'il mudhari di sini yang dimaksud. Hanya ada 3 jenis, yaitu rafa, nasab, dan jazam. Rafa tanda asalnya adalah dhammah, nasab tanda asalnya adalah fathah, jazam tanda asalnya adalah sukun. Nah, langsung saja kita lihat berikutnya. I'rab fi'il mudhari. Ya, i'rab fi'il mudhari. Yaitu pada halaman ke-6. Nah, yang pertama, jadi fi'il mudhari ada 3 jenis i'rabnya ya. Rafa, itu yang pertama. Yang kedua, nasab. Yang ketiga, jazam. Yang rafa berarti al-mudhari'ul marfu'u. Ini yang pertama. Fi'il mudhari yang marfu' atau fi'il mudhari yang dirofa'kan. Nah, kita lihat tabelnya di sini. Tanda i'rab rafa' untuk fi'il mudhari ada 2. Yang pertama dhammah. Lihat tabelnya yang sebelah kanan. Yang kedua thubutun nuni. Adanya huruf nun. Nah, kata yang bagaimana untuk fi'il mudhari yang tanda rafa'nya adalah dhammah? Yaitu fi'il mudhari yang mengandung dhamir huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu.
yaitu yadrusu, artinya dia laki-laki sedang belajar. Tadrusu, dia wanita sedang belajar. Tadrusu, kamu laki-laki sedang belajar. Adrusu, saya sedang belajar. Nadrusu, kami sedang belajar. Nah, untuk kata seperti ini, misalnya yaktubu, taktubu, taktubu, aktubu, naktubu, ini merupakan fi'il mudhari yang dia marfu' dengan tanda rafa'nya adalah dhammah. Ya. Dan ingat, kapan dia fi'il mudhari itu marfu'? Yaitu jika tidak masuk padanya huruf nasab dan huruf jazam. Apa saja huruf nasab dan huruf jazam? Ya, diantaranya an, lan, kan tidak ada an di sini ya. Kalau masuk an nanti maka fi'il mudhari'nya berubah menjadi mansub. Nah, intinya fi'il mudhari' marfu' tandanya adalah dhammah untuk 5 kata ini. Ada juga tanda yang kedua untuk fi'il mudhari' marfu' adalah thubutun nuni, adanya huruf nun, yaitu pada fi'il mudhari' yang mengandung dhamir yang bermakna huma, hum, antuma, antum, dan anti. Huma artinya mereka berdua laki-laki ya. Mereka berdua laki-laki. Atau huma untuk mereka berdua wanita juga ya. Hanya saja bentuknya sebenarnya sama ya dengan antuma ya. Ya, jadi kita lihat di sini huma yadrusani. Yadrusani ini fi'il mudhari' marfu', tanda rafa'nya adalah thubutun nun, adanya huruf nun di akhirnya. Kemudian yadrusuna, mereka laki-laki sedang belajar. Kemudian tadrusani, kalian berdua sedang belajar, laki-laki ataupun wanita. Kemudian tadrusuna, kalian banyak orang sedang belajar, laki-laki. Kemudian tadrusina, kamu untuk wanita satu orang sedang belajar. Nah, untuk 5 kata ini, yaitu dia termasuk fi'il mudhari' yang marfu' dengan tanda thubutun nun, adanya huruf nun. Nah, berikutnya yang kedua jenis i'rabnya adalah al-mudhari'ul mansubu, fi'il mudhari' yang mansub atau yang dinasabkan. Tandanya juga ada 2. Kita lihat tabelnya. Yang paling kanan. Untuk tandanya yang pertama adalah fathah. Yang kedua hadfun nuni, membuang huruf nun. Nah, kemudian di kolom berikutnya ada keterangan adawatun nasbi. Adawatun nasbi, alat-alat penasab, yaitu huruf-huruf yang menyebabkan fi'il mudhari' menjadi mansub. Di antaranya adalah an. Jika fi'il mudhari' dimasuki huruf an di awalnya,
maka fi'il mudhari'nya tersebut menjadi mansub. Kemudian masuk atau alat penasab yang lain adalah lan. Kemudian lamut ta'lil yang li, lafaznya adalah li. Kemudian idzan, ini belum dipelajari. Kemudian kai dan lain-lain. Nah, jika fi'il mudhari diawali dengan atau dimasuki oleh huruf-huruf penasab ini, maka fi'il mudhari tersebut menjadi mansub. Tanda nasabnya fathah untuk 5 kata fi'il mudhari ini, yaitu yang mengandung dhamir huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Misal didahului oleh an menjadi an yadrusa. Salah jika an yadrusu. Ya, jadi karena masuk an, alat untuk menasabkan, maka fi'il mudhari menjadi mansub dengan tanda nasab adalah fathah untuk 5 kata ini. An yadrusa, anta drusa, anta drusa, an adrusa, an nadrusa. Nah, berikutnya untuk 5 kata berikutnya yang asalnya dia ada nun di akhirnya, yang di dalamnya ada domir-domir yang bermakna huma, kemudian hum, antuma, antum, anti. Nah, ini ketika dia masuk huruf nasab, maka fi'il mudhari tersebut menjadi mansub dengan tanda nasab adalah hazfun nuni, membuang huruf nun. Misal yadrusani ditambah an menjadi an yadrusa. Yadrusu ditambah yadrusuna ditambah an menjadi an yadrusu, dan seterusnya. Ya, ini untuk fi'il mudhari mansub. Adapun yang terakhir yaitu untuk i'rab fi'il mudhari yang terakhir adalah al-mudhari'ul majzumu, fi'il mudhari yang majzum, yaitu fi'il mudhari yang dijazamkan. Tandanya juga ada 2. Kita lihat di kolom sebelah kanan. Yang pertama sukun, yang kedua hadzfun nun. Sama seperti ketika dia mansub. Hadzfun nun. Nah, alat-alat penjazamnya atau huruf-huruf yang menyebabkan fi'il mudhari menjadi majzum diantaranya adalah lam, kemudian lamma, kemudian la an-nahiyah yang artinya jangan. La an-nahiyah ini khusus masuk kepada fi'il mudhari yang mengandung dhamir mukhatab, ya, lawan bicara, seperti kamu, kalian, baik laki-laki ataupun untuk wanita. Ini untuk melarang. La an-nahiyah untuk larangan. Kemudian ada lamul amri, ini belum dipelajari, dan lain sebagainya. Nah, jika masuk huruf-huruf penjazam ini atau alat-alat untuk menjazam fi'il mudhari ini, maka fi'il mudhari menjadi majzum. Misalnya lam ditambah yadrusu menjadi lam yadrus. Tanda jazamnya adalah sukun. Tadrusu ditambah lam menjadi lam tadrus. Tanda jazamnya adalah sukun. Nah, 5 model kata ini tanda jazamnya adalah sukun. Ya, silahkan dilihat tabelnya. Kemudian untuk
5 kata berikutnya, yadrusani, yadrusuna, tadrusani, tadrusuna, tadrusina. Ini jika masuk lam, jika masuk huruf jazam, yaitu lam misalnya, maka dibuang juga, maka tanda jazamnya adalah dengan hadfun nun, dengan membuang huruf nun. Jadi sama ketika dia mansub, ya, dengan hadfun nun, tanda jazamnya adalah hadfun nun. Misalnya lam ditambah yadrusani menjadi lam yadrusa. Lam ditambah yadrusuna menjadi lam yadrusu. Dan seterusnya. Ya, demikian. Berikutnya al-mudhari'ul mabniyu. Jadi sebelumnya ada 3 i'rab fil mudhari, ya. Marfu', mansub, dan majzum. Dan tanda-tandanya masing-masing ada 2. Ya. Ya, demikian. Berikutnya yang perlu kita ketahui juga al-mudhari'ul mabniyu, yaitu fi'il mudhari yang mabni. Apa maksudnya? Yaitu fi'il mudhari yang akhir kata dari fi'il mudhari tersebut tidak mengalami perubahan dimanapun posisinya dalam kalimat, yaitu pada fi'il mudhari yang mengandung dhamir yang bermakna hunna dan antunna, yaitu pada fi'il mudhari yadrusna, yang artinya mereka sedang belajar, merekanya adalah hunna. Kemudian tadrusna, kalian sedang belajar, kaliannya adalah antunna. Ini dia tidak diubah-ubah, sekalipun diawali atau dimasuki oleh huruf nasab seperti an, tetap dia an yadrusna, an tadrusna. Atau masuk huruf jazam seperti lam, tetap lam yadrusna, tetap lam tadrusna. Ya, demikian. 2 kata ini merupakan fi'il mudhari yang mabni. Contoh i'rab fi'il mudhari berikutnya pada halaman yang terakhir. Nah, misalnya kata yadrusu, cara meng'irabnya secara sederhana, fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari yang marfu', yang dirafa'kan. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya dhammatun zahiratun ala akhirih, adalah harokat dhammah yang zahir yang ada di akhirnya. Begitu cara meng'irabnya. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Jadi dhammahnya zahir, nyata di situ. Kenapa disebut dengan zahir? Karena nanti akan ada kita pelajari, ada juga dia nggak zahir harokat dhammahnya, disebut dengan muqaddarah. Nah, ini belum dipelajari. Nah, berikutnya untuk yadrusuna yang ada huruf nun di akhirnya, maka ini cara meng'irabnya fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni. Fi'il mudhari yang marfu' dan tanda rafa'nya adalah adanya huruf nun. Nah, 2 kata ini merupakan fi'il mudhari yang marfu'. Adapun 2 kata berikutnya yaitu fi'il mudhari yang mansub, yang didahului oleh huruf an.
Misalnya an yadrusa, maka yadrusa ini disebut dengan fi'lun mudhari'un mansubun bi an, fi'il mudhari yang mansub dengan huruf an. Kalau dengan huruf lan berarti bilan. Ya, demikian. Dari sini bi an dengan huruf an. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhiri. Dan tanda nasabnya adalah huruf fathah yang zahir pada akhir fi'il tersebut, yaitu pada akhirnya. Berikutnya an yadrusu. Ini disebut dengan fi'il mudhari'un mansubun bi an, fi'il mudhari yang mansub dengan huruf an. Wa alamatu nasbihi hasfun nuni. Dan tanda nasabnya adalah membuang huruf nun. Karena asalnya yadrusuna. Karena ada an menjadi an yadrusu. Kemudian lam yadrus. Ini fi'il mudhari yang majzum. Masuk huruf lam di awalnya. Maka cara i'rabnya fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Fi'il mudhari yang majzum dengan huruf lam. Wa alamatu jazmihi as-sukunu ala akhirih. Atau wa alamatu jazmihi sukunun ala akhirih. Ya, fi'il mudhari yang majzum dengan huruf lam dan tanda jazamnya adalah sukun di akhirnya. Berikutnya lam yadrusu. Ini ada huruf lam di awalnya, berarti dia fi'il mudhari'un majzumun bilam. Fi'il mudhari yang majzum dengan huruf lam. Wa alamatu jazmihi hasfun nuni. Dan tanda jazamnya adalah hasfun nuni, dengan membuang huruf nun. Adapun yadrusna, kemudian tadrusna juga. Ini fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala sukun. Yaitu fi'il mudhari yang mabni. Ya, mabni. Harakatnya, keadaan akhirnya tidak diubah-ubah. 'Ala sukun, mabni di atas sukun. Ya, sukunnya pada huruf sin tersebut ya. Karena huruf na itu merupakan fa'ilnya. Ya, demikian. Mudah-mudahan memberikan wawasan kepada kita dan menambah pemahaman. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.